yang terhormat dan yang saya hormati guru kita sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, beserta satriawan-satriawati yang mudah-mudahan selalu dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam segala urusannya. Duduknya saya di sini yaitu sebagai MC atau Muratibul Awal dan teman saya di sini untuk sebagai calon ilahi. Adapun susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ceramah, yang keempat doa. Baik. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawa oleh Azmi. Adanya waktu dan tempat saya persilahkan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu ceramah yang akan dibawakan oleh guru kita sekalian, yakni Kiai Haji Muhyiddin. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la syari'ata ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Allahumma iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Allahumma ihfadna wa a'simna min adh-dhunubi kaba'irina wa saghairina la siyama syirku bika wa 'uqul walidain wal kadhib wal kibru wal khiyanatu wa khulful 'adli wa 'adamu wafa'i bil 'ahdi wal ghaibatu wan namimatu wa zulmun nas bil islam anna 'alifna amrina lil 'amali
Mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari di Indonesia, di kita dalam keadaan sehat walafiat, aman, melaksanakan yang Ramadan, melaksanakan sahur, tahajud, dilanjut dengan sholat sunnah ya fajar sampai subuh. Kata Rasulullah SAW 2 rakaat sampai sholat subuh terus aja pahalanya lebih halus dibatan dunia sarang bersihnya. Begitu masuk ya Gerakan. diusahakan terus aja melakukan sukoman ya eta sholat sunnah fajar 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat kata Rasulullah rakaataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sampai sholat subuh ya eta lebih halus dibatan dunia sama seluruh isinya. Kemarin usianya sabar namanya, ayo mengawas, ayo pelak sabar kekayaan alam ya. Maka bersyukur Alhamdulillah, Masya Allah. Terus semangat masih minum apa Allah saling sebelah idena di eta idena ya mama salam Allah berkah kalau sholat sunnah fajar saja begitu besar pahalanya, kok sholat subuh berjamaah anu sunnah wae sakit tuh. Kok sholat subuh kira-kira seperti itu makna. Bedian sholat sunnah apa bedian sholat wajib? Wajib. Apalagi dilaksanakannya di bulan Ramadan, ya Allah. Maka lain ketinggalan Ramadan sholat berjamaah. Cekapnya Rasul man adda faridatan ya fihi kaman adda sab'ina faridah fi masiwa. Sahaja man melaksanakan sholat kata Nabi hiji kafarduan sholat wajib di bulan Ramadan sama wajib melaksanakan sholat wajib 70 kali lipat di bulan lain ya. Wadah yang lain lain kalau bulan puasa sore udang-udang mati ya Allah kuliah tapi warna es ya Allah ngomong sare itu dari catat ibadah memang ibadah anu bisa dibawa sare memang hiji doang. Wah sholat bisa dibawa sare tuh punya ya sholat sare menang ganjar Alhamdulillah datang pulang puasa mah di hampura wae Adopi bagus sih ayo banyak jadi subhanallah diurang tinggal like-nya tinggal betulnya Bapak Ibu masih dikirim-kirim video kejadian kamari tanggal 14 di dulu urang di Palestina
di Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa hari ini tidak boleh dipakai oleh umat Islam karena ada perayaan orang Yahudi, sehingga orang yang lagi taraweh, ibu-ibu dipaekan dirinya. Ya Allah, baturna taraweh teh kitu Pak. Dulu urang tapi ketika ninggal itu nggak tega Pak, melihat videonya nggak tega. Anak-anak mudanya ditangkepin, diikat tangannya kiri, jadi bor-bor, kakinya juga digoler ke di nasajadan masjid bagus. Terus setelah itu digiring yang lowang pakai beko, kemudian dikecebutkan gaya gerda yang kasih payah. Ya Allah, dulu orang umat Islam, banyak umat Islam, Yahudi kafir. Maka kemarin untuk dibatalkan main bola Yahudi mereka urang dibuncit. Di kedam ada di Paraban, barang Lombok kurang di Beredahan. Menjadi untung terjadi itu orang Yahudi begitu, ibu-ibu, ya Allah, taraweh benar ibu-ibu mana? Udah mau taraweh, mau senjata nggak kira-kira ibu? Habis semuanya dibantai Pak, digarwak. Ya, bahkan anak-anak ya Allah ketika nyarita dengan di depan umum di rogahala diperkosa. Udah ini biadab, bukan kelakuan manusia lagi, tapi ini kelakuan binatang. Bahkan nggak begitu, mana ada binatang yang membantai orang yang sedang ibadah sholat. Ya, ini terjadi kemarin Pak, di bulan Ramadan. Ya, saat umat Islam sedang berpuasa, sama umat Islam sedang taraweh, saat umat Islam sedang begitu menyambut ya kemuliaan bulan Ramadan, taraweh wae, sholat wae di Masjidil Aqsa dibantai Pak, nyawa taruhannya. Painat. Tuh, masih kayaknya yang untuk kapas painat keras. Alhamdulillah. Nah, inilah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Islam secara kanjeng Rasul dari 14 abad yang lalu, mes omar kalau teh umat Islam. Kanjeng Rasul yusiku antada alaikumul umam min kulli ufuqin. Hati-hati, yang sangat aku khawatirkan akan terjadi kepada umatku, kepada umat Islam. Mereka dijajah, digerumuti. Ya, langsung cari. Ya, digerumuti oleh umat-umat yang lain min kulli ufukin, dari berbagai arah. Kama tada al-aqalatu ala qas'atiha, sebagaimana mereka main HP-nya di luar cara budak-budak sana Allah karunia tak orang karunia. Kama tada'al aqalatu ala qas'atiha, umat Islam lili ibarat ayat di luhureun meja, maka umat-umat yang lain bergerumut, ngajoet-joet, mencabik-cabik umat Islam dari berbagai arah, ti kaler, ti kidul, ti wetan, ti kulon. Ya, seperti makan, mengambil, merebutkan makanan di atas meja.
Ya, amat tadal akalamu ala qas'atiha min qillati bina yaumaidin ya Rasulullah. Apakah umat Islam pada waktu itu sedikit ya Rasul? Masa para sahabat bikin cari, ada yang gitu doang para sahabat mah. Teningali video oke, teningali umat Islam dibantai, tidak melihat saudaranya dibantai di Palestina di dalam masjid, tidak melihat bagaimana ibu-ibu diperkosa, bagaimana ibu-ibu dibantai di dalam masjid. Para sahabat baru diceritakan begitu saja oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hati mereka lembut, nangis semua para sahabat. Sampai bertanya, ya Rasul, apakah umat Islam pada waktu itu sedikit? Kata Rasulullah, lah, bal antum yawma idzin katsir. Banyak kalian. Walakin taquluna qusa'an ka qusa'is sayf yantasiul mahabbata min qulubi aduwikum. Tapi banyaknya kalian, ya, banyaknya kalian bagaikan buih di atas lautan. Nggak ada rasa takut dari musuh-musuh kalian. Yahudi nggak takut kepada umat Islam. Kenapa umat Islam tidak ditakuti? Karena umat Islam nggak punya khalifah. Terus terang, umat Islam nggak punya khilafah. Umat Islam nggak punya pemimpin yang takwa. Karena yang bisa menolong seperti itu hanya pemimpin yang takwa. Dia memandokkan jenderalnya, tentaranya, supaya segera menghentikan kaum muslimin dibantai. Orang kiai naon bisa ngomong doang. Yang bisa apa kita hari ini melihat video seperti itu? Hanya bisa menangis lah. Mereka butuh obat-obatan tertentu. Terus para lain yang perlu diobatan. Paling yang luka kita bisa diobati. Butuh apa mereka? Butuh segera tentara, ya, menghentikan. Jangan sampai itu terus-terusan berlanjut. Betul nggak? Siapa yang mengomandangkan tentara? Kiai? Enggak. Saat pemimpin khalifah dia tadi sultan. Maka kalau pemimpinnya menerapkan hukum Islam kayak kemarin kita sudah bahas, ya, Quran yang dipakai oleh pemimpin, maka pemimpin itu akan ngomong, jenderal, tentara, ya, wa'idul lahum mastata'tum, persiapkan oleh kalian, ya, senjata yang lengkap, ya, kekuatan, min kuwatin, dari kekuatan, wa minar ribatil khail, ya, apa tuh ribatul khail? Kuda-kuda yang ditambahkan. Kalau hari ini bukan kuda, ya, tank, pesawat, nuklir. Seharusnya begitu pemimpin tuh kepada umat, kepada tentara yang muslim. Pan maneh lagi bareng moal tegaan ada tentara muslim. Menempuh dulurna dibantai gitu. Kira-kira tegal teh tentara muslim. Aya kena iman, oh ada tentara muslim. Ayah, pasti dia akan merasa kasihan sebagaimana kita mengasihani mereka. Mereka bakal tega, Pak. Tentara kan hari ini banyak yang masih punya iman. Bahkan mereka siap mengorbankan nyawanya untuk membela kaum muslimin. Ada banyak. Cuma masalahnya nggak ada yang mengomar. Seharusnya kalau umat Islam ada khalifah, dia katakan kepada jenderal dan seluruh pasukan kaum muslimin, tentara kaum muslimin, infiru hifafan wa siqalan wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berangkat mana segera, ulah ditunda deui. Harus begitu. Keur sibuk, keur henteu aya pagawean Allah. Keur ngarit, aya tentara ngarit. Pokoknya lagi sibuk, ya, khifafan itu lagi sedang ringan-ringan saja, sedang tidak ada kerjaan. Wasikolan itu lagi banyak urusan.
sehingga membuat kita berat untuk berangkat. Ya, tapi kata Allah, berangkat, sibuk berangkat. Wajahidu fi sabilillah, jihad, panggilan jihad harus segera berangkat. Ini kalau umat Islam punya khalifah, nggak bakalan dibiarkan Pak orang lagi taraweh dibantai. Jadi umat Islam gara-gara nggak punya khalifah, umat Islam nggak punya khilafah, umat Islam nggak punya power, nggak punya kekuatan. Banyak tapi bagaikan budak buih di lautan. Tentara Indonesia banyak nggak? Yang agamanya Islam. Tentara Saudi banyak nggak? Yang tentaranya agamanya Islam. Tentara Malaysia banyak nggak? Yang agamanya Islam. Tentara Mesir banyak nggak? Yang agamanya Islam. Masa nggak ada yang terpanggil? Masa di antara mereka nggak ada yang punya iman? Mustahil kan? Pasti semuanya juga punya iman. Cuma saya, umat Islam tuh nggak punya pemimpin yang takwa, nggak punya khalifah, sehingga mereka kalau mau berangkat sendiri cek pemimpin ulah, lain urusan orang kita mah. Bukan urusan domestik, cuma urusan luar negeri, lain urusan orang. Itu karena nasionalisme yang membatasi umat Islam untuk bergerak. Kalau dulu Pak, zaman khalifah, umat Islam punya khalifah, ada namanya khalifah Mu'tasim billah. Khalifah Mu'tasim billah. Ya, ada seorang perempuan lagi beli perhiasan di Amuria. Ya, terus diherayan orang Yahudi, ya, jilbabnya dikaitkan, baju kurungnya dikaitkan kena paku di toko emasnya mereka mah jorekannya baru nyolok pakuan, kaitkan kena paku. Ketika si muslimah tadi, orang Islam, perempuan muslimah tadi berjalan, akhirnya bajunya naik kena paku. Akhirnya dia terbukalah auratnya, merasa malu. Jilbabna doang soek, bajuna doang soek. Kemudian dia mengatakan, wah mu'tasamah, celaka engkau hai Mu'tasim billah, celaka engkau hai khalifah Mu'tasim billah. Ada wargamu, ada umat Islam, satu orang muslimah yang dilecehkan oleh orang Yahudi, engkau ongkang-ongkang di atas kursi kekuasaanmu. Padahal waktu itu belum ada video Pak. Akhirnya berita itu nyampe ke khalifah langsung tanpa musyawarah lagi, panggil jenderal, infiru khifafan wa siqalan wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berangkat, selamatkan wanita seorang muslimah tadi. Ya. Akhirnya pasukan kaum muslimin dikirimkan, ya, hulukna pasukan kaum muslimin. Akhirnya pasukan, ya, kepala pasukannya sudah jadi kayak kereta kalau kirim, jutaan pasukan, ya, kepalanya sudah nyampe ke pasar orang Yahudi tadi, ya, ekor dari pasukan itu masih berada di markas besar tentara kaum muslimin pada waktu itu. Berapa kilometer kira-kira pasukan umat Islam untuk menyelamatkan satu perempuan yang sobek apanya? Baju kerudung doang, kerudung berapa duit harganya? 15.000 ya. Kalau umat Islam punya khalifah, kalau umat Islam punya khalifah, seorang wanita tidak perlu harus dibantai dulu, tidak perlu harus Alhamdulillah ya Allah, ya, tidak perlu harus derelen dulu di dalam masjid.
Ya, hanya kerudungnya yang sobek. Tapi ketika umat Islam punya power, ketika umat Islam punya khalifah, ketika umat Islam punya khilafah, maka tidak dibiarkan satu perempuan sobek kerudungnya saja juga. Tidak dibiarkan, Pak. Tidak dibiarkan untuk dilecehkan oleh orang-orang Yahudi. Sekarang berapa ribu, berapa ratus, Pak, berapa juta umat Islam dibantai. Ada, kalau tidak punya khalifah, ada yang membelanya, ada. Disinilah pentingnya umat Islam itu punya khalifah. Maka jangan kena omongan orang lain, khilafah Allah, teroris, segala macam. Itu sengaja dihembuskan oleh orang kafir supaya umat Islam terus-terusan dijajah. Saya bacakan di hadis nih, ya, dalam yusiku antada alaikumul ummah, Syekh Ibnu Samsul Haq dalam Sunan Abu Daud, ya, juz yang kelima halaman 279, ya, halaman yang disebutkan ini. Yusiku antada alaikumul ummah, maknanya bi ay yuqarribu firaqul kufri wad dalalah, bi ay yad'u ba'duhum ba'dha li muqatilatikum. Jadi orang Yahudi, orang kafir, orang sesat, ya, saling mendekat satu dengan yang lain, mengajak mereka orang kafir, sesama orang kafir, sesama orang sesat, orang musyrik, orang Yahudi, orang kafir, satu dengan yang lainnya dari berbagai arah, mereka saling mendekat, ngajak, ya, satu dengan yang lain sama-sama bareng-bareng limuqatilatikum, pikeun ngabantai umat Islam, ya, untuk membunuh umat Islam, untuk memerangi umat Islam. Lagi saya kurang sehat, bila mus kepanggil keimanan kurang, ya, gering pohon Pak Haji. Karena terpanggil melihat seperti itu, saudara kita kaum muslimin dibantai gak tega. Makanya harus disampaikan. Padahal Pak Haji kurang sehat, bermurian. Ya. Bi ayyad'u ba'duhum ba'dha, mengajak orang kafir dengan kafir yang lain limuqatilatikum, untuk memerangi kalian umat Islam. Ayeuna dari berbagai arah. Palestina umat Islam dibantai, Suriah umat Islam dibantai, Kashmir, ya, di India umat Islam dibantai orang Hindu, Pak. Orang Hindu di kita aman-aman saja kan? Kalau mayoritas umat Islam itu bahagia, Pak, baik. Tapi kalau umat Islam itu minoritas, orang Hindu mayoritas, waduh, dibantai, Pak. India buktinya, ya, limuqatilatikum, untuk memerangi kalian, membantai kalian. Di Cina, di Xinjiang, anak kecil juga nggak boleh puasa, sekarang dilarang puasa gitu, malah dipaksa kita ngadahar babi. Umat Islam dipaksa disuruh makan babi. Di mana? Cina. Orang Cina di kita di dama-dama. Balalunghal menguasai Indonesia. Ya, umat Islam kalau nggak punya khilafah itu begitu. Harus sadar semuanya, umat Islam itu harus punya khalifah. Ya. Jadi orang kafir dari berbagai arah memerangi umat Islam, ya, bukan hanya memerangi, wa kasri saukatikum, menghancurkan pemerintahan kalian. Umat Islam dulu punya khalifah, punya khilafah, punya Amirul Mukminin, ya. Oke, tadi kurang dibaca, Nataraweh, khalifah Muhaji naon? Abu Bakar Siddiq, khalifah muka dua, khalifah Umar bin Khattab, khalifah nukatilu, Utsman bin, khalifah nukaufat, Ali bin Abi
Khalifah nu kalima nepi ka dinya. Loba kene. Cucu Rasulullah Hasan ya bin Fatimah bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Terus Muawiyah, terus kadituna aya Umar bin Abdul Aziz, ada Khalifah Harun Ar-Rasyid, ada Khalifah nu tadi nu ngabela awewe nu soek baju natean sana karena Khalifah Mu'tasim billah karena denge deui tumpang ngahaja di penet ilmu eta teh ngahaja dijauhkeun dina pemahaman umat supaya ulah banarahamun sehingga nya umat Islam sebab nggak tahu akhirnya boro-boro untuk memperjuangkan khilafah karena nggak tahu mah wah sabodo teuing karena nggak tahu sengaja informasi ini ditutup oleh para penjajah ya. Padahal tahun 1924 umat Islam teh masih punya khalifah 1924 Pak ini mas lahir ke 1924 jadi ya enak semangat lahir kan bahasa anta pada 24 pada tahun meme merdeka bah 98 kurang deh tahun berapa terakhir Arak 25 arak 25 lamun aya di antara bapak-bapak yang lahir 1924 atau umur 5 tahun masih ada khalifah pada waktu itu. Jadi sebelum Indonesia merdeka teh khalifah itu sudah dihancurkan tahun tanggalnya 3 Maret 1924. Khalifah yang terakhir namanya Khalifah Abdul Hamid. Makanya tak jalan kurang itu sebenarnya nyontokan itu. Jalan kurang teh pada waktu mah aya ngaranna Kiai Haji Abdul Hamid. Tak Kiai Abdul Hamid teh nyontona ka khalifah supaya bahasa kurang kirulana ya sing jadi ciden jadi ciri-ciden aya baheula mah presiden ya sing jadi khalifah diganti ka jadi nama jadi presiden ya baheula menjadi khalifah maka orang tua dulu kita ya dinamai anaknya namanya Kiai Haji Abdul Hamid supaya nyontoh jadi khalifah pemimpin yang hebat yang takwa ya anu dijamin ke kadituna tos khalifah Abu Bakar Siddiq dina tarawih jadi khalifah mah disebut coba pemimpin lain dina tarawih sebut teh sebut teh ya Presiden Obama Presiden Amerika nomor 20 radhiyallahu anhu coba tapi kenapa Pak Abu Bakar Siddiq disebut di tarawih? Karena umat Islam itu sebenarnya butuh khalifah. Sengaja para ulama ya mencantumkan nama Khalifah Abu Bakar dalam sholat tarawih supaya umat Islam ingat bahwa umat Islam itu butuh seorang khalifah. Sadar orang ya supaya nyarahut kabehan daus boga khalifah mah umat Islam dijadikan sapi daging dibantai di mana-mana nggak ada yang nolong. Kalau umat Islam ada punya khalifah kata Rasulullah innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqqa bih. Innamal imam seorang khalifah junnatun teh benteng yang akan melindungi umat. Nggak bakalan kalau umat Islam punya khalifah itu ada umat Islam yang disentil oleh orang kafir. Karena kakak disesuaikan bajuna doang tadi, langsung khalifah mengomandokan jenderal dan seluruh pasukannya untuk memerangi mereka.
sakitu teh karep soek teu dikumahakeun eta muslimah henteu dikaitkeun doang kana baju. Coba nu ayeuna umat Islam dikumahakeun Pak, ada nggak yang mengomandokan tentara supaya turun membela dan menyelamatkan umat Islam sekarang yang dibantai? Ada nggak? Umat Islam harus punya khalifah tuh di situ. Makanya Pak Haji sekarang ini sudah lebih dari 20 tahun memperjuangkan bersama Hizbut Tahrir supaya umat Islam itu punya khalifah. Bukan hanya ke alam lain. Karena dengan tanpa khalifah bukan hanya kita tidak bisa membela umat Islam yang lain, kita tidak bisa menerapkan syariat qisas, rajam, jilid, ya, nggak bisa kita terapkan tanpa khilafah itu. Ya, ayo nyolong kemarin di Ciampea, ibu-ibu mau motor ke pasar, motornya dicokot, ibu-ibunya diperkosa, laju mesti perkosa dipaehan, mesti paehan dipotong-potong, mesti potong-potong silahkan dibikin di Ciampea, paling gede itu. Kira-kira orang yang seperti ini harusnya dihukum seperti apa? Tangkap paling dari hukum 15 tahun penjara, keluar deui. Bener teh dalam dihukum gitu. Kuduna kumaha? Hukum qisas. Sahan orang menerapkan hukum qisas di negara orang bisa? Wah, korupsi nusak itu triliunan gitu dihukum mahakeun, baru-baru dipotong leungeun, kudu nama dipotong beheung, lain potong leungeun. Tuh ka Islam teh kitu, coba lamun aya di anggota keluarga orang, istri, bapak-bapak, ka pasar, mau motor, seperti kejadian gitu. Bapak carogena, bapak suaminya, kira-kira kata suaminya apa? Harus bagaimana ya? Coba, udah dikemarin lah. Kata Islam, namanya hukum qisas. Menerapkan hukum qisas itu nggak bisa sembarangan. Lain ada, cekel siapa? RT-nya ke cokorna, ya, RW-nya ke beheungna. Jadi kurang kiai memuncit, tapi itu harus atas nama khalifah, harus atas nama negara. Aku negara mau yang protes, kurang mah. Keluarganya datang dari kau orang, mana kiai memuncit ulur dewek dah. Itu. Jadi puncit kiai nanti misalnya. Ai atas nama pribadi, atas nama pesantren, nggak bisa, harus atas nama maka pelaksanaan hukuman qisas bisa dilaksanakan lamun umat Islam boga amirul mukminin, boga khalifah. Lamun itu nerapkan hukum Islam wajib berarti nggak memperjuangkan khalifah oke hukumnya. Lamun teu memperjuangkan dosa teu. Bari anggap enteng. Dosa. Lamun boga dosa ka surga moal kira-kira. Kenapa walaupun kita hidup di kampung ngomong tentang khilafah dan sengaja ya supaya orang melihat, karena ini sebuah kebenaran harus segera tegak. Begitulah umat Islam tidak punya khalifah tadi. Wa kasri saukatikum, ya, kekhilafahannya dihancurkan tahun 1924 ya, tapi ini tidak akan lama, akan ada kebangkitan umat Islam ya. Bahkan hadis yang kemarin pun sebenarnya itu ada hadis sebelumnya, panjang hadisnya. Yang kemarin yang yakunu fi akhir ummati khalifatun itu ya, awalnya yusiku ahlul Iraq
alla yujbiya ilaihim qafizun wala dirham. Dikhawatirkan terjadi pilot kepada orang Irak. Irak setelah Saddam Hussein diruntuhkan, sekarang sedang pilot di sana. Serba susah. Ya, ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Aku khawatirkan terjadi orang Irak itu terjadi pilot, dijajah di sana. Ya, tidak ditemukan bahan makanan, tidak ditemukan uang receh, dirham pun nggak punya mereka. Wa yusiku ahlus Syam, dikhawatirkan juga kepada ahli Syam. Saat itu Suriah, Lebanon, Yordan, Palestina yang sekarang kita ceritakan hari ini. Ini dulu namanya Syam. Rasul sudah mengkhawatirkan akan terjadi pilot di sana, umat Islam dibantai, sampai Rasulullah meneteskan air mata ketika bercerita tentang Irak dibantai, umat Islam di Syam dibantai, di Palestina dibantai. Mereka tidak bisa menemukan makanan, tidak punya uang recehan sama sekali, bahkan rumah kita boga ada dibombardir tuh boga imam. Negaranya juga dirampas, rumahnya diambil, kolamnya diambil, kebunnya diambil, tokonya dirampas, diambil oleh orang-orang Yahudi. Ditanya Rasulullah, min aina dzalika ya Rasulullah? Siapa yang mengembargonya dan siapa yang menjajahnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, min kibalil ajam yamna'una dzalik. Orang Ajam, orang Yahudi, orang non-Arab yang menjajah mereka. Ya Allah, baru setelah hadis itu Irak sudah diboikot, ya, Syam sudah diboikot. Kata Rasulullah, yakunu fi akhiri ummati khalifatun, bakal datang deui di akhir umat kaula beuna pemimpin anu ngaranna khalifah. Nah, sekarang Irak sudah terjadi, sedang di embargo. Syam sudah sedang terjadi kekacauan di sana, umat Islam bertarawih dibantai. Berarti sepotong hadis ini sudah terjadi, tinggal sapotong deui tadi nu kamari, yakunu fi akhiri ummati khalifatun. Dilakene apa teu Mang? Kira-kira. Ieu sapotong ieu teh satu hadis sebenarnya Mang. Satu hadis sepotongnya sudah terjadi, tinggal sapotong deui hadis ya. Nah, ini yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir, ya. Umat Islam punya khalifah, maka umat Islam tidak akan lagi dibantai, umat Islam tidak akan lagi dijajah, umat Islam tidak akan lagi dirampok kekayaan alamnya, diambil alih oleh asing-asing, tapi umat Islam yang kekayaannya akan dikelola oleh khalifah, oleh negara, kemudian hasil kekayaannya dibagikan ya ke rakyatnya, sehingga khalifah membagi-bagikan harta melimpah ruah, la ya'udduhu adadan, yang hitungannya tidak bisa dihitung. Ya, jadi hadis ini sudah terjadi, dalilnya ada. Kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW sekarang sudah terjadi. Apalagi Pak, lihat hadis yang lain. Innallaha yab'asu li hadhil ummah fi kulli ra'si mi'ati sanah may yujaddidu dinaha. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu yab'asu, bakal ngutus li hadhil ummah, untuk umat ini, umat Islam, Allah bakal ngutus may yujaddi kulli ra'si mi'atu sanah, setiap pangkal 100 tahun, setiap pangkal 100 tahun, may yujaddidu dinaha, ya, orang-orang yang akan memperbaharui urusan agama kita. Urusan agama bakal diomean, bakal diperbaharui, bakal diperbaiki urusan orangnya, usaha ulama, khalifah. Karena omean
perekonomian umat nggak mungkin tanpa akan segera diutus oleh Allah. Setiap 100 tahun khalifah dulu dihancurkan oleh penjajah, tentara sekutu Inggris, Amerika, ya, Jerman, Prancis, dihancurkan tanggal 3 Maret 1924 bertepatan dengan 28 Rajab 1342 Hijriah. 1924. Ayeuna geus 2000 baraha. Jadi ka 100 tahun sabaraha tahun deui? 1924 ayeuna 2000. Jadi tahun deui. Pancekang jeung Rasul fi kulli ra'si mi'ah, ay mi'ah teh 100. Fi kulli ra'si mi'atu sana, dina setiap pangkal 100 tahun umat Islam bakal aya diutus ku Allah pemimpin anu bakal ngomean nasib umat Islam. Dihancurkeun na khilafah 1924 ayeuna geus 2000 ka 100 tahun berapa tahun deui? Tahun kurang. 2024 teh urang 100. Maka perlu gak sadar sebenarnya Mas, Islam harus paham bagaimana menerapkan syariat Islam secara. Maka harus kita halakoh nih. Kita nggak paham ekonomi Islam, pemerintahan Islam, politik Islam, segala macam tentang Islam itu nggak banyak yang belum dipaham. Karena paham tentang ibadah doang, orang puasa. Padahal Islam teh lain ibadah doang, kita mah ibadah mahdoh. Ya, ekonominya belum kita pelajari. Ya, nizamul istima'nya belum kita pelajari, siasahnya belum kita pelajari, nizamul hukminya belum kita pelajari, iktisodiyahnya belum kita pelajari. Masih banyak ajaran Islam yang belum kita pahami. Padahal ketika khilafah tegak sataun deui, dia bakal nerapkeun syariat Islam secara kafah. Mestinya kita sudah mau jadi RT makin RW. Depan RW itu udah paham syariat Islam mah ulama menjadi camat ulama karena diterapkan lain KUHP, menerapkan syariat Islam. Di sini pentingnya kita harus mengkaji tiap minggu, ngaji halakoh, ya paham kitabnya disiapin, ini tentang ekonomi, ini tentang ini tentang ini, tentang ini, tentang ini. Mungkin nalika tegak khilafah tinggal Haji alhamdulillah tinggal 2 kitab deh dari 25 kitab. Tapi ini 20 hiji tahun. Jadi 1 tahun hiji di tahun ngaji teh. Jadi kalau besok khilafah tegak menerapkan syariat secara kafah, kalau sudah paham tinggal jadi naon tuh komuan jadi camat aya we ya. Camat calon mati doang. Camat comon. Jadi insyaallah makanya kita semuanya sing panjang tidak selamanya umat Islam akan dibantai. Tidak akan selamanya umat Islam dijajah. Tidak akan selamanya umat Islam ini menjadi korban penderitaan. Tidak akan selamanya karena Allah menciptakan dunia ini berputar. Segala sesuatu itu berpasang-pasang. Ada kesedihan pasti ada kebahagiaan. Ada korban pasti ada kemenangan. Ada kekalahan, ada kemenangan. Hari ini boleh jadi umat Islam sedang ada dalam kekalahan. Hari ini boleh jadi umat Islam sedang ada dalam penderitaan, tapi tidak akan lama karena Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang. Ayah nolawanana, ayah awewe, ayah lalak, ayah bumi, ayah langit, ayah kokol, ayah nyonya beduk, ayah panakol, ayah
Jadi hari ini kita sudah 2023, 100 tahun itu tinggal 1 tahun. 2024 mudah-mudahan umat Islam segera punya khalifah. Karena ini janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka umat Islam harus berjuang, bergerak, ikhtiar doang dulu ikhtiar. Ngalengkah, pasti tahu kali ngalengkah ya. Padahal ngalengkah mah geningan ieu paham ya. Nah itu teu ikhtiar mah ngalengkah teu naon teu. Cek Allah in tansurullah yansurkum wa yusabbit. Lamun maneh ngalengkah hayang nulungan agama Allah, agama Islam, yansurkum Allah bakal nulungan aranjeun. Jadi urang-urang kudu ngalengkah. Niatna naon? Niat hayang ngabela agama. Can rek ngabela ayeuna. Guru-guru orang ulah luhung ilmuna geus araruh. Tinggal nu kieu patut. Butitina lagi jawab guru. Sulhang nama geus araruh. Nu kieu patut. Royong lempang Maca wati ge luncat kana wal asri. Wah ieu gimana sih? Oh imam ya, imam oh. Mung doe ujian ini wajah itu di sini adal balad laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang dibaratkan cau mah geus butitina bulu. Lalu dijual-jual acan. Tapi lamun dijamaahkeun mah jeung seurang batur-batur di peuyeum. Di peuyeum, dipajang, ieu mah dibebet di jadian. Nah, ingat. Makanya kudu berjamaah salat ke jamaah supaya lu titik dia jadi lamun di jamaah geus mah jual cau jamaah ke dia sohangna jual KB 1 ruy butitina milu teu saha urang ieu nu sok meuli cau saha ya banar cau sih banar cau mang berarti dia cau ambil baragusnya sabaraha sikat aya 12 pan eta nu anak nama butitina mahal amat sabaraha duit 150 mahal lo butitina ge 150 udah atawa buyur ge lamun kadakter ngajual lauk jadi duit teh buyur coba dibere buyur teh teh pais buyur teh iya tuh ya bakal utang sama mengenang pais buyur tapi eta buyur cecere lamun ditaker milu lauk jadi eta 20.000 ditaker aya duitnya mana berjamaah umat Islam kudu kompak ulah kabarang kayak milu kuliah subuh ka dieu sia ngomong apa ka dieu milu ka dieu milu yo astagfirullah ngapek naon urang teh teu boga tujuan naon naon ka dieu coba niatna karena Allah ya naon aya ngabela Islam aya ngabela ajaran Islam lamun rek cari cing wae tapi kapae deui ge urang wal aya perubahan hadis Rasul tadi innallaha yab'atsu li hadhil ummah fi kulli ra'si mi'atu sannah may yujaddidu dinaha tidak akan terlaksana kalau umat Islam cicing wa karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah moal ngarobah nasib umat Islam, nasib satu kaum termasuk umat Islam kalau umat Islam itu sendiri tidak mau kudu berjuang. Yang teuing mampu nangalengkah pas sireum teh sireum
Siram nyaho teu? Harayam. Siram nyaho teu? Nabi Ibrahim dibeuleum. Ya, ku raja Namrud siram ngaku gotong cai. Isem sorikeun ku cak-cak. Iye. Bego sia mah siram cek cak-cak. Kolol, goblok. Wah, kuat. Nya di sini sorikeun menyapareum sia eta. Sok itu mah gugudah kana eta. Ya. Rek di banjur mamawa cair dina daun digotong ku sireum supaya parem ditutup pamirunan anu dijieun ku lain pamirunan jadi sok gede gunung salak ngeureunna gunungan kayuna ge nya dibeuleum sireum arek maruman eta parem mah cak-cak tapi niupan ngagedian teu? Cak-cak niupan. Aya pengaruhna teu kana eta? Cak-cak ditiupan. Niupan kumaha? Bisa niup cak-cak. Cak nu dilakukeun ku cak-cak eueuh manfaatna. Nu dilakukeun ku sireum eueuh mah. Tapi nu bagus di hadapan Allah mah sireum jeung sireum ulah ditempo usahana mah aing mah sakieu ge geus nyalea geus aya di pihak Nabi Ibrahim lain Firaun cak-cak mah ya di pihak Namrud atau Ibrahim dibulung teh kamari darni. Nah, Firaun apa Musa? Saya cak-cak mah milu ka Firaun, kana Namrud, ai sireum mah milu ka Nabi Ibrahim. Bingung memang oke. Lamun geus deukeut saha nu ngababetkeunana ka ditu teh seuneu eta cai dijauh di bawah. Geus deukeut saha nu ngababetkeunana? Kan mau betul mana? Itu kabar manteng. Tapi diusahakan. Sebenarnya mah eta doang nu ditinggali ku Allah. Aja teh ayeuna khilafah urang aya can bisa tapi urang geus aya di pihak anu berjuang. Bisa na kieu ngomongin nyadarkeun hiji-hiji sugan aya nyadar dia di antara urang. Di antara urang ya aya nu sadar ieu nu elunya di antara urang. Oh, heuhnya nu disampaikeun tadi subuh teh bener loh sugan kahareupna supaya terbuka hati namun disampaikan hadis tadi pan ku haji disampaikan teh hadis Rasul ngabere-bere itu ieu sagala macam lain karangan sorangan tadi aya dina ajaran sugan aya nu orang hadisna kitu arek eta mah aya nya hayang atuh rek miluan itu paling berarti menang hidayah kurang bisa gitu ya pos rapat eta teh Paripurna lain rapat paripurna beurit dina rapat setuju lah gimana supaya kanyahoan kucing datang supaya kanyahoan kumaha carana atuh kudu di kangkarongan mau korongan klencreng setuju jadi kalau sahan yang cerai pungan ngalu ke nana sahan cepet sia dah itu lain deh memeh ngalu ke nana oke pasti di aku ditengkar kuat tapi ayah usaha insya Allah Allah bakal ningali usaha lain ningali hasil silakan Allah seorang sadar ini ya. Mudah-mudahan kebangkitan umat Islam segera tegak, umat Islam segera buka khalifah sehingga umat Islam bisa diselamatkan nyawanya, kekayaan alamnya ya. Dulu orang umat Islam yang hari ini ya terkena musibah, mari kita sama-sama baca Fatihah ya, mudah-mudahan yang sudah meninggal insyaallah mautnya maut syahid
husnul khotimah. Kita mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, yang mudah-mudahan mari kita sama-sama istighfar kepada Allah dan mohon ampunan serta ngirim Fatihah kepada almarhumah saudara-saudara kita dimanapun berada. Ala hadirnya min salih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وأخوانا يا الله وصلى وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله ولوالدينا وارحمنا وارحمهم وأنت الله ولي الصغير والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربنا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربنا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.